Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Berjumpa lagi dengan guru-guru sekolah minggu. Adik-adik di rumah apa kabar ya? Wah, semoga dalam keadaan sehat dan tetap jaga kebersihan dan tetap juga berdoa supaya kita sehat semuanya. Nah, kita akan memulai ibadah. Tapi adik-adik yang di rumah harus duduk yang rapi, persiapkan hatinya karena kita mau memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa dulu ya. Duduk yang rapi, ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sambut ibadah kami ini ya Tuhan dengan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan karena kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Persiapkan hati kami agar kami bisa menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah biar lebih semangat lagi kita puji Tuhan. Kita bernyanyi yuk. Kita bernyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Adik-adik bangkit berdiri ya, biar lebih semangat lagi. Kita bernyanyi. Di sini senang. Adik-adik, sekarang kita akan menyambut firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Ini
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada minggu hari ini kami kembali bersekutu dengan firman-Mu bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan pengertian kepada mereka, agar mereka bertumbuh dan berkembang sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami sekalian. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Kita kembali bersama dengan firman Tuhan menjadi bahan ibadah kita pada minggu hari ini, yang tertulis dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 hingga ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom. Firman Tuhan pada minggu hari ini mengatakan bahwa Yesus sangat-sangat menyayangi anak-anak. Jadi ketika selama ini adik-adik sekolah minggu berpikir bahwa hanya orang dewasa sajalah yang menjadi pelaku-pelaku kerajaan Allah, kurang tepat. Dan nas ini mengatakan bahwa anak-anak itu sama berharganya dengan orang dewasa di mata Tuhan Yesus. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir, adik-adik jangan khawatir bahwa semua yang diciptakan Allah itu melalui Yesus semuanya sama di hadapan Allah. Baik anak-anak, baik orang dewasa, baik orang tua, sama, masing-masing punya tanggung jawab. Karena itu kita patut berbangga, karena anak-anak adalah bagian dari kerajaan surga. Anak-anak adalah bagian dari rencana Yesus. Kenapa? Mereka adalah masa depan gereja. Karena itu rajin-rajinlah belajar. Karena anak-anak juga diperkenankan oleh Allah. Nah, ketika orang tua anak-anak itu dalam nas ini punya kerinduan supaya anak-anaknya juga dibawa kepada Yesus, ada penghalang, ya. Nah, jadi orang tuanya adalah orang tua yang baik, dan kita juga bersyukur kepada Tuhan punya orang tua yang hebat, yang selalu membimbing kita dengan firman Tuhan, yang selalu mengajari kita. Maka kita harus berdoa kepada Tuhan agar orang tua kita senantiasa dilindungi Tuhan, disehatkan Tuhan. Nanti doanya di rumah, berkati orang tuaku, jauhkan mara bahaya. Nah, adik-adik, kita kembali ke firman Tuhan hari ini, bahwa ketika ada halangan anak-anak datang kepada Yesus, justru disitulah Yesus marah. Ya. Kenapa? Semua mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, ketika dihalangi, nah ini jadi penghalang. Nah, sekarang memang kita tidak bisa bersekutu di gereja seperti kerinduan anak-anak adik-adik semua kan. Nah, sama kita juga rindu adik-adik datang ke gereja, tapi nanti sabar, ada waktunya, tepat pada waktunya nanti semuanya akan diberikan Tuhan sesuai dengan zaman yang sudah ditentukan. Nah, ada penghalang mereka datang. Yang pertama, penghalang dari luar anak-anak, yaitu orang-orang. Ada orang dewasa, terutama murid-murid Yesus mengatakan, anak-anak nggak boleh dekat-dekat sama Tuhan. Nah, mengganggu, bising. Nah, nanti ribut. Nah, justru mereka tidak tahu
yang diinginkan oleh Yesus. Nah, itulah penghalang. Mungkin pada saat ini penghalang bagi kita untuk datang ke gereja ialah ya pandemi ya. Sabar, makanya tadi Amang bilang sabar. Ada yang menghalangi kita untuk sekarang datang ke gereja. Ya, sesuai dengan arahan pemerintah kita bahwa kita harus beribadah dulu di rumah, terutama anak-anak yang rentan dengan penyakit COVID-19. Maka tugas kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa bagi negara kita ini supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bersekutu, bernyanyi, belajar sama guru sekolah minggu dan lain sebagainya di gereja, terutama bersama dengan kawan-kawan sekolah minggu. Nah, yang kedua yang paling berat adalah ketika datang kepada Tuhan, yaitu penghalang dari diri sendiri. Nah, itu dia. Ini yang paling perlu. Kalau penghalang dari luar itu masih bisa diatasi dengan cepat, tapi yang paling bahaya adalah ketika ada penghalang dari diri sendiri untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Yaitu apa? Kemalasan. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia lebih mementingkan gadgetnya, dia lebih mementingkan bermain game, dia lebih mementingkan bermain HP, nonton YouTube dan lain sebagainya, ya. Nah, itu yang paling berat. Maka kita harus belajar bagaimana supaya kita bisa mengalahkan penghalang-penghalang yang ada dalam diri kita. Nah, itu. Karena Tuhan tidak suka ketika kita malas waktunya mendengarkan firman Tuhan, kita harus dengarkan firman Tuhan, waktunya bermain, kita harus bermain, waktunya belajar, kita harus belajar. Jadi semua punya waktu. Nah, jadi jangan semua waktu itu dipakai untuk bermain, tetapi bagilah waktunya sesuai dengan arahan guru sekolah minggu, sesuai dengan arahan dari orang tua, bagaimana kita membagi waktu kita untuk bermain, terutama untuk belajar, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu semua ada waktunya. Nah, ketika kita bisa mengalahkan penghalang yang ada dalam diri kita, maka Tuhan sangat senang. Silakan datang anak-anakku supaya aku memberkati engkau. Nah, dikatakan tadi agar kita bersama-sama dengan cara apa? Mengalahkan penghalang yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan roh-Mu agar roh Tuhan yang membimbing kita supaya bisa mengalahkan keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita lebih banyak waktu kita bersekutu dengan firman Tuhan, belajar dari kegiatan di sekolah walaupun lewat online ya, daripada bermain-main. Karena bermain-main itu salah satu pelanggaran perintah Tuhan, yaitu tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus menggunakan waktu kita ini dengan baik. Itu dia penghalangnya. Nah, dikatakan juga bahwa Yesus sangat menyambut anak-anak. Maka ketika murid-muridnya menghalang-halangi anak-anak itu, Yesus marah. Ya, dia marah. Jangan halangi-halangi mereka. Aku mau memberkati mereka. Nah, di ayat 16 tadi, lalu ia memberkati. Nah, Yesus memeluk mereka. Nah, itulah bentuk kecintaan Yesus kepada anak-anak. Dia memeluknya. Nah, ketika mereka sudah ketakutan, dimarahi oleh orang dewasa tadi, dimarahi oleh murid-murid Yesus, dimarahi oleh orang-orang dewasa, Yesus menenangkan mereka. Datanglah anak-anakku, dipeluk Yesus satu-satu. Nah, itu. Jadi mereka kembali tenang, mereka kembali merasa nyaman karena ada pelukan ya. Yesus memeluk mereka. Jadi kita juga bisa dipeluk Yesus, bisa melalui firman-Nya. Yesus hadir. Nah, ketika Yesus berkata, aku bersama-sama dengan firman-Ku, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Yesus ada di situ. Yesus ada memeluk kita. Pada saat kita memuji Tuhan, kita memanggil nama Tuhan. Pada saat kita sakit, kita memanggil nama Tuhan. Pada saat kita bekerja, kita berdoa supaya dilindungi, kita memanggil nama Tuhan. Jadi setiap saat tidak ada kata tidak bersama dengan firman Tuhan. Harus ya. Karena setiap kegiatan kita harus libatkan Tuhan Yesus, supaya apa yang kita lakukan tidak menyimpang dari firman-Nya. Nah, itulah kecintaan Yesus tadi kepada anak-anak, sehingga dia berani menunjukkan suatu sikap yang luar biasa bahwa dia memeluk anak-anak itu,
mereka sama. Mereka adalah masa depan gereja. Mereka adalah anak-anak yang nantinya pada suatu saat nanti akan mengajarkan perkataan-perkataan Yesus kepada generasi selanjutnya. Begitu. Jadi jangan ragu datang kepada Tuhan. Dikatakan tadi bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah sama seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi masuk ke dalam kerajaan surga harus seperti hati anak kecil, bukan menjadi anak kecil kembali, bukan, tetapi sifatnya, perilakunya. Mengapa dikatakan harus sama seperti anak kecil? Karena anak kecil itu sama seperti adik-adik sekolah minggu, apa yang ada dalam hati itu kan yang diucapkan. Apa yang ada dalam pikiran itu yang diucapkan. Jadi tidak bohong, tidak ada istilahnya berdusta dalam hati, mengatakan iya padahal dalam hati tidak, atau mengatakan tidak padahal dalam hati iya, begitu. Anak-anak apa yang dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya itu yang diucapkan. Jadi masuk ke dalam kerajaan surga butuh suatu kedewasaan iman, walaupun dikatakan sama seperti anak-anak, yaitu hatinya tidak berbohong, tidak pandai berbohong. Kan sifat-sifat orang dewasa pandai berbohong, atau juga berdusta tentang isi hatinya. Nah, anak-anak tidak. Maka masuk ke dalam kerajaan surga harus seperti anak-anak, hatinya anak-anak itu. Ya, kalau misalnya punya jajan tanpa ragu, dia kasih sama kawannya. Nah, itu yang Yesus harapkan supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya, inilah puncaknya, memberkati mereka. Memberkati mereka. Wah, Yesus dalam Injil ini tidak dikatakan memberkati orang-orang dewasa, lalu memberkati mereka. Berarti menurut firman ini Yesus sayang kepada anak-anak. Mungkin adik-adik sekolah minggu tahu lagunya kan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Itu benar, lagu itu benar. Oh, Yesus sayang kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah ragu mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah ragu mendengarkan nasihat orang tua. Jangan pernah ragu melakukan firman Tuhan. Karena selalu dengan melakukan firman Tuhan, maka kita berbuah, dan itulah harapan Yesus dalam diri anak-anak. Walaupun tadi kita anak-anak, tetapi Tuhan mengharapkan kita juga berbuah melalui apa? Kasihi sesamanya, berdoa kepada orang tua, berdoa kepada kawan-kawannya, berdoa untuk negara kita, berdoa bagi siapapun supaya senantiasa dilindungi Tuhan. Itulah yang menjadi tugas kita pada saat ini, supaya kita saling mendoakan. Karena dengan berdoa kita sudah menunjukkan bahwa kita peduli kepada saudara-saudara kita. Jangan lupa berdoa, selalu dengarkan nasihat orang tua, nasihat guru, apalagi dalam situasi pandemi ini. Kita harus pandai jaga diri, rajin mencuci tangan, banyak istirahat, rajin makan, dan andalkan Tuhan dalam hidup supaya kita diselamatkan dari bencana ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan anak-anak sekolah minggu Tuhan, bahwa mereka juga adalah bagian dari kerajaan-Mu. Engkau sangat sayang kepada anak-anak. Hal itu Engkau katakan dalam firman-Mu bahwa Engkau memarahi murid-murid-Mu yang melarang anak-anak datang kepadamu. Dan itulah harapan kami Tuhan. Dan itu juga menjadi kekuatan sukacita besar bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya mereka senantiasa bertekun dalam firman-Mu. Karena dengan ketekunan mereka dalam firman-Mu Tuhan, Engkau akan senantiasa melindungi mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan firman-Mu. Engkau sayang kepada mereka Tuhan,
Bimbinglah mereka melalui Roh Kudus-Mu agar mereka menjadi anak-anak yang taat akan firman. Berkati orang tua mereka Tuhan, yang telah berlelah mencari nafkah untuk membesarkan anak-anak dan memberikan kebutuhan kepada mereka. Biarlah anak-anak dan orang tua selalu bersuka cita hanya dalam firman. Dan berdoa kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, bagaimana ya firman Tuhan tadi? Nah, kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita lakukan bersama-sama di dalam rumah kita, di sekolah kita, bahkan di lingkungan kita. Sekarang kita mengumpulkan persembahan, ambil persembahannya, lipat yang rapi sambil mengatakan, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Sekarang kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Hari Minggu adik-adik.